Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk pemirsa di seluruh Indonesia. Ketemu lagi kita dengan Yeri Channel. Kami dari Yeri Channel mendoakan saudara-saudara kami sehat selalu dan dimurahkan rezeki Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita ketemu lagi akan mengulas berita dari balik berita dari Detik New ya. Ini beritanya mengejutkan. Orang yang kita percaya, orang yang kita utus untuk pemerintah bekerja dan perbuatannya yang dimusuhi oleh rakyat dan pemerintah. Apakah itu? Nah, di sini saya bacain ya. 2 orang anggota DPRD Sinjai tersangka narkoba. Ya, 2 orang anggota DPRD Sinjai tersangka narkoba masih ikut upacara HUT RI. Aneh, kok bisa, ya kan? Seharusnya mereka kalau udah tersangka tidak bisa lagi mengikuti dan kegiatan sebagai anggota DPRD. Coba bagi rakyat kita, anggota DPRD itu yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi mewakili rakyat, kita kasih kantor, kita kasih tempat, gaji dari kita, semua dari kita, malahan mereka terlibat narkoba. Apakah itu kita harus jadi perwakilan kita? Apakah wajar, layak dia jadi perwakilan kita? Wajar dia kita gaji? Nah, tentu nggak mungkin ya. Seorang narkoba jadi anggota dewan. Itu hukumnya kalau menurut saya lebih berlipat ganda daripada orang umum yang ikut main narkoba ya. Saya bacain. Anggota DPRD Sinjai Kamrianto dan Muhammad Wahyu ya. Anggota DPRD Sinjai Kamrianto dan Muhammad Wahyu mengikuti upacara bendera di kantor Bupati Sinjai. Nah, canggih ya, canggih. Seorang narkoba yang udah tersangka masih bisa ngikutin upacara 17 Agustus di kantor Bupati Sinjai. Jadi di sini ada 2 wakil rakyat yang sudah berstatus tersangka kasus narkoba tapi masih ikut upacara hari ulang tahun RI ke-78. Ini terjadi di Sinjai, Sulawesi Selatan. Ya. Sebagaimana diberitakan di Detik Sulsel pada 4 Agustus lalu, 2 anggota DPRD Sinjai yakni Muhammad Wahyu 33, jadi usianya 33 si Muhammad Wahyu, dari fraksi Golkar. Jadi Muhammad Wahyu dari fraksi Golkar ya saudara. Dan Kamrianto 29 tahun dari fraksi PAN. Mereka ditangkap polisi saat hendak mengkonsumsi sabu. Nah, jadi ditangkap polisi keduanya anggota DPRD ini saat hendak mengkonsumsi sabu-sabu. Mereka sedang berada di depan hotel kawasan Panak Kukang ya. Jadi mereka ditangkap di depan hotel Panak Kukang, Makassar 1 Agustus lalu. Jadi mereka siang jadi wakil kita, malam jadi penghisap sabu, sekalian mungkin mengedar sabu ya, kita nggak tahu ya. Yang jelas dia ditangkap polisi waktu tanggal 1 itu. 2 orang anggota DPRD wakil rakyat, sekali lagi wakil rakyat, mengkonsumsi sabu-sabu. Dari hasil gelar perkara, anggota dewan dikenakan pasal 127 ayat 1 tunggal sebagai pemakai. Pada pasal 54 wajib dilakukan rehabilitasi di rumah sakit rujukan BNNP. Ujar Kabid Humas Sulsel Kombes Komang
Suartana kepada Detik Suksel Minggu 6/8 lalu. Tapi kalau menurut kami sebagai rakyat, atau saya mewakili rakyat, kalau rakyatnya setuju ya mewakili, walaupun mereka dijalankan dari rehabilitasi, saya mohon kepada partai-partai mereka yang mereka mendukung mereka untuk jadi anggota dewan, yang satu partai Golkar, yang satu partai PAN, ya untuk memecat. Jangan diletakkan juga mereka di anggota DPRD. Lebih bagusnya diadakan PAW, penggantian antar waktu, daripada merusak citra partai, merusak citra DPRD, dan rakyat sangat kecewa. Rakyat bayar gaji anggota DPRD dari pajak mereka, tetapi kerjaan mereka untuk menghisap sabu-sabu. Jadi pekan lalu tibalah 17 Agustus 2023, hari perayaan kemerdekaan negara ini. Seperti biasa, DPRD Sinjai menggelar upacara. Ternyata Wahyu dan Kamrianto ikut hadir. Saya pikir ini anggota DPRD nggak ada malunya ya, muka tembok. Udah tahu tersangka sabu-sabu masih hadir untuk mengikuti upacara bendera. Kayaknya merasa nggak bersalah apa yang dia lakukan itu. Padahal vital sekali yang mereka kerjakan. Salah sekali yang mereka kerjakan. Kok masih berani ketemu orang banyak dan masih hadir ke upacara kemerdekaan kita. Jadi dalam foto yang diterima Detik Suksel, Kamrianto dari fraksi PAN dan Muhammad Wahyu dari fraksi Golkar mengikuti upacara di halaman kantor Bupati Sinjai. Kamis tanggal 17 bulan 8, jadi 17 Agustus dia ikut upacara. Keduanya tampak berfoto bersama dengan Ketua DPRD Sinjai, Jamaluddin, dan anggota DPRD Sinjai lainnya usai upacara. Jadi ikut bersama berfoto dengan Ketua DPRD-nya Bapak Jamaluddin. Kami himbau Bapak Jamaluddin, kami sebagai rakyat, kalau yang perbuatan kesalahan dengan melibatkan narkoba, sebagusnya Bapak singkirkan saja. Tidak bisa orang ini untuk diteruskan di DPRD. Kami sangat berharap begitu ya Pak ya. Jadi ada tanggapan dari Sekretaris DPP PAN, DPD PAN Sinjai, Andi Mursila, kaget Kamrianto masih berkeliaran, bahkan ikut upacara bersama anggota DPRD Sinjai. Andi Mursila sendiri kebetulan tidak ikut upacara. Nah, jadi kebetulan ketua DPD-nya ini tidak ikut upacara, tetapi anggotanya yang terlibat narkoba ikut upacara. Nah, mantap ya. Tidak pakai perasaan, tidak pakai pikiran. Dikiranya mungkin dia dianggap dia makan es krim kali, makan sabu ya, mengisap sabu dikiranya makan es krim, jadi dia nggak ada malunya. Saya tidak panggil karena kan statusnya tersangka, berarti tersangka itu ditahan, apalagi kalau narkoba, dan dia adalah public figure. Benar ini ketua DPD-nya, benar sekali, public figure harusnya sudah ditahan, tetapi masih bisa ikut upacara bendera tanggal 17 Agustus. Jadi kami minta kepada pihak berwajib, Bapak Kapolri, kalau udah tersangka jangan dibiarkan juga berkeliaran, nanti rakyat-rakyat salah sangka, mendingan diproses hukum dulu, bagaimana selanjutnya, apakah terbukti atau tidak, kami serahkan kepada Bapak Kapolri. Kami minta Pak Listianto Raharjo, tolong ini diproses, karena memalukan sekali masalahnya. Dia adalah figur publik dan kerjaannya mengisap sabu, terus ditangkap masih ikut upacara bendera. Sangat kita sayangkan ya Pak ya. Seandainya saya tahu bilang dia ada, pasti saya panggil, kata Andi Mursila. Juga menjelaskan sedang mengusulkan pemecatan untuk Kamrianto. Ya, kalau lebih baik, lebih cepat, lebih bagus Pak Andi Mursila. Ini cacat partai Anda,
dan DPRD yang diagung-agungkan rakyat untuk menyuarakan rakyat, tetapi suaranya disalahkan oleh beberapa oknum dari Partai Golkar 1, dari Partai PAN 1, malahan dia jadi pengisap sabu. Jadi kita berharap itu jangan terjadi lagi di daerah kita. Kalau Anda misalnya jadi anggota DPRD, DPR RI, itulah Anda mewakili rakyat. Harusnya Anda yang menegur rakyat, harusnya Anda yang mengarahkan rakyat supaya jangan menghisap narkoba, jangan bikin kriminal yang macam-macam. Anda yang mengarahkan. Ini Anda sendiri yang berbuat. Jadi kapan kitanya benarnya gitu. Terus tanggapan dari Bapak Kapolri kita sangat harapkan. Bagaimana untuk selanjutnya ya? Sebentar ya. Ini saya sambung ya. Jadi kronologinya begini. Dua oknum anggota DPRD Sinjai ditangkap saat hendak pesta sabu ya. Kronologisnya begini, Makassar, dua oknum anggota DPRD Kabupaten Sinjai berinisial KM dan MW ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Keduanya diamankan saat hendak mengkonsumsi sabu. Tetapi bingung, keduanya diamankan saat hendak mengkonsumsi sabu, tetapi tanggal 17 Agustus dia ikut upacara bendera. Jadi yang diamankan Pak polisi tadi apa? Ya, keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda di wilayah Kecamatan Panakukang, Makassar pada Selasa tanggal 1 bulan 8. Jadi mereka ditangkap tanggal 1 bulan 8 oleh polisi. 1 Agustus ditangkap, 17 Agustus ikut upacara. Jadi setelah ditangkap polisi berarti mereka bebas. Kok bisa ikut upacara? Kan timbul suatu tanda tanya besar. Ada apa ini? Tolong Pak Kapolri perhatikan ini ya. Dua oknum legislator itu bermaksud menggunakan sabu yang dibelinya. Dua oknum anggota DPRD Sinjai diamankan saat janji menggunakan narkotika di depan salah satu hotel di Makassar. Kata Dirres Narkoba Polda Sulsel Kombes Darmawan Afandi kepada Detik Sulsel Kamis tanggal 3 bulan 8. Jadi tanggal 3 bulan 8 dari Pak Darmawan Afandi sudah ada kompresi persnya bahwa dia menangkap dua orang anggota dewan. Cuma saya sampai ini nggak bisa pikir di kompresi persnya tanggal 3, tapi tanggal 17 dia ikut upacara. Jadi apa ini timbul tanda tanya besar bagi kita. Ada apa kok Pak polisi melepaskan dia kembali gitu ya? Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi transaksi sabu yang dilakukan pria berinisial ARB 24 pada Senin tanggal 31 bulan 7. ARB merupakan warga Kabupaten Sinjai. Tim Sus Narkoba Polda Sulsel melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Ucapnya. Darmawan melanjutkan, polisi turun ke lokasi melakukan pengintaian pada pukul 21 WIB, berarti jam 9 malam ya. Sejam kemudian, petugas mengamankan ARB sedang berdiri di tepi jalan. ARB ini merupakan kurir yang dipercaya oleh dua oknum anggota DPRD Sinjai. Jadi ARB ini adalah kurir yang telah dipercaya oleh dua anggota DPRD Sinjai. Untuk dibelikan satu paket narkotika jenis sabu seberat 0,39 gram paparnya. Menurut Darmawan, kedua oknum legislator Sinjai itu sudah mentransfer uang 450.000 ke ARB. Jadi benar terbukti. Kalau dia udah mentransfer uang 450.000 untuk memesan sabu-sabunya seberat 0,39 gram, pengiriman uang itu
200.000 dan MW sebanyak 250. Jadi mereka itu beli patungan. Yang satu membayar 200.000, yang kedua membayar 250.000. Jadi berjumlahlah 450.000, jelas Darmawan. Kemudian polisi melakukan pengembangan terhadap ARB untuk menggerebek KM dan MW. Keesokan harinya polisi menangkap KM di Jalan Topas Raya, Makassar, dan menangkap MW di Jalan Pelita Raya pada Selasa, tanggal 1 ya. Dari tangan KM ini disita barang bukti 1 batang pirek kaca, 4 batang pipet, 1 lembar bukti transfer, serta 2 unit HP. Begitu juga MW diamankan 1 lembar bukti transfer, 2 unit HP katanya. Darmawan menuturkan kedua anggota DPRD Sinjai itu sudah ditahan. Dengar, perhatian ya. Darmawan menuturkan kedua anggota DPRD Sinjai itu sudah ditahan. Mereka masih menjalani pemeriksaan oleh polisi. Bingung. Ditahan, ditangkap tanggal 1. Kata polisi Bapak Darmawan, dia udah ditahan, tapi tanggal 17 Agustus mereka mengikuti upacara di kantor Bupati Sinjai. Nah, coba saudara-saudara pemirsa sekalian, ada apa ini? Kok bisa ya? Ini harus ada tindakan dari Bapak Kapolri terhadap kejadian yang di Sinjai ini ya. Kalau tidak ditanggapin oleh Bapak Kapolri, seperti di Sinjai ini bisa terjadi di daerah-daerah lain. Orang yang udah ditangkap, udah terbukti, barang buktinya ada, bukti transfernya ada, saksinya ada, tetapi ditangkap tanggal 1, tanggal 17, udah bebas berkeliaran lagi dan ikut upacara di kantor Bupati Sinjai. Jadi ketiga tersangka kini sudah ditahan di Mapolda Sulsel, imbunya. Jadi Bapak Darmawan dari pihak kepolisian ini menyatakan ketiganya sudah ditahan di Mapolres. Tapi tanggal 17 ikut upacara. Nah, ini kan mantap sekali. Jadi timbul tanda tanya besar bagi rakyat. Apakah segampang itu bebasnya seorang pecandu narkoba? Ada bukti dia mengirim uang 200.000, yang satu laginya 250.000, dan ada juga pemasoknya, yang pemasoknya si ARB udah ditangkap. Jadi udah 3 orang ditangkap, tetapi yang 2 ikut upacara bendera pada 17 Agustus di kantor Bupati Sinjai. Nah, sekali lagi kita mohon kepada Bapak Kapolri Listianto Sigit Prabowo, ini kasus di Sinjai ini kami ulas dari Detik Sulsel, apakah benar begini atau tidak, kita tidak tahu, tetapi mohon perhatian dari Bapak Kapolri Listianto Sigit Prabowo. Begitulah berita kriminal dari YRI Channel sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpisah dulu dengan YRI Channel. Kita doakan masyarakat kita se-Indonesia sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadah.